Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Dewi, NPM 2407558, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang permasalahan perkembangan emosional pada anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Dr. Mila Pelamadang, SHMPD. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini yang pertama ada pengertian perkembangan emosional pada anak usia dini. Nah, jadi yang dimaksud dengan perkembangan emosional adalah proses kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, mengelola, dan mengendalikan emosi secara wajar sesuai dengan tahap usianya. Pada anak usia dini 0 sampai 6 tahun, emosi berkembang sangat cepat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan pola asuh. Di sini juga ada karakteristik emosi pada anak usia dini. Nah, anak usia dini memiliki ciri perkembangan emosi seperti emosi muncul secara spontan dan belum stabil, reaksi emosi sering berlebihan seperti menangis keras, marah, tertawa lepas. Juga sulit mengontrol emosi secara mandiri dan sangat dipengaruhi oleh situasi sekitar, mulai belajar empati dan mengenali perasaan orang lain. Nah, di sini juga ada bentuk permasalahan perkembangan emosional anak usia dini. Ada beberapa permasalahan emosional yang sering muncul pada anak usia dini, seperti yang pertama, temper tantrum, yang berupa ledakan emosi seperti menangis, berteriak, memukul, atau berguling di lantai karena keinginan tidak terpenuhi. Yang kedua, mudah marah dan agresif, anak sering memukul, menggigit, menendang, atau berkata kasar terhadap teman. Yang ketiga, kecemasan berlebihan, seperti anak takut berpisah dengan orang tua, takut lingkungan baru, atau takut berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, rendahnya kontrol diri, seperti anak sulit menunggu giliran, tidak sabar, dan mudah frustasi. Yang kelima, menarik diri. Anak cenderung diam, menyendiri, kurang percaya diri, dan enggan berinteraksi. Yang keenam, sulit mengungkapkan perasaan, seperti anak belum mampu menyampaikan perasaan sedih, marah, atau kecewa secara verbal sehingga melampiaskannya lewat perilaku. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab permasalahan emosional. Nah, jadi ada beberapa faktor permasalahan emosional pada anak usia dini. Yang pertama ada pola asuh keluarga, seperti terlalu keras atau terlalu memanjakan, kurangnya perhatian dan keletakan emosional, konflik dalam keluarga. Yang kedua, ada lingkungan sekolah, seperti guru kurang responsif terhadap emosi anak, tekanan akademik terlalu dini, minimnya kegiatan bermain. Yang ketiga, faktor individu anak. Nah, seperti temperamen bawaan, keterbatasan kemampuan bahasa, kelelahan atau kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Di sini juga ada dampak permasalahan emosional. Nah, jadi jika tidak ditangani dengan tepat, masalah emosional dapat berdampak seperti kesulitan bersosialisasi, gangguan perilaku di sekolah, rendahnya kepercayaan diri, hambatan perkembangan kepribadian di masa depan. Nah, di sini juga ada upaya penanganan permasalahan emosional anak usia dini. Nah, di sini juga ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti peran orang tua di rumah yang harus kita memberikan kasih sayang dan rasa aman, menjadi teladan dalam mengelola emosi, mengajarkan anak menamai perasaan seperti senang, sedih, atau marah. Nah, yang kedua, peran guru di sekolah. Nah, kita sebagai guru itu harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, memberi penguatan positif, menggunakan metode bermain dan cerita. Adapun juga stimulasi emosional. Nah, melalui dengan bermain peran, membaca buku cerita emosional, kegiatan seni seperti menggambar dan bernyanyi.
Nah, yang terakhir, jadi kesimpulan dari permasalahan perkembangan emosional pada anak usia dini yaitu merupakan hal yang wajar namun perlu pendampingan yang tepat. Kolaborasi antara orang tua dan guru sangat penting agar anak mampu mengelola emosi secara sehat dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.